Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 10 akan mempresentasikan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Kemakmuran suatu negara itu tergantung seberapa besar atau kecilnya pendapatan nasional. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Jika suatu daerah itu memiliki pendapatan yang standar, maka tingkat kemiskinan akan mengurang dan tersedianya lapangan kerja, sehingga pengangguran di suatu negara akan berkurang jika banyaknya lapangan kerja. Bagaimana jika distribusi pendapatan tidak merata? Jika distribusi pendapatan tidak merata, maka akan menyebabkan perekonomian di suatu negara itu akan yang kaya itu semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, dan tingkat pengangguran itu akan lebih tinggi. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara tidak akan tercapai. Hal seperti ini yang akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Konsep-konsep distribusi pendapatan: 1. Kurva Lorenz. 2. Indeks atau rasio Gini. 3. Kriteria Bank Dunia atau World Bank. Kurva Lorenz. Untuk mengetahui tingkat pendapatan distribusi pendapatan suatu negara dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz. Artinya, kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dengan distribusi pendapatan. Contohnya kurva Lorenz. Semakin cembung kurva Lorenz, semakin besar, semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangan semakin tinggi. Jika kurva Lorenz itu lebih cembung, maka pendapatan suatu negara itu semakin tidak merata. 2. Koefisien Gini. Sedangkan indikator untuk mengatur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Semakin tinggi atau besar indeks Gini, semakin tinggi tingkat ketidakmerataan atau distribusi pendapatannya tidak merata, dan semakin kecil indeks Gini, semakin rendah tingkat ketidakmerataannya atau distribusi pendapatannya semakin merata. Semakin besar rasio Gini, semakin tidak merata distribusi pendapatan atau ketimpangan semakin besar atau tinggi. Berapakah rasio Gini di Indonesia?
Rasio Gini Indonesia tahun 2012 sebesar 0,4%. Rumus menghitung koefisien Gini. G sama dengan rasio Gini. 1 min X plus 1 min XI kurung Y I plus YI plus 1. Dengan penjelasan G sama dengan rasio Gini, FI proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas I, XI proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas I, YI proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas I. Bank Dunia atau World Bank, 40% penduduk pendapatan terendah lebih kecil dari 12%. Pendapatan nasional sama dengan ketidakmerataan tinggi. 40% penduduk pendapatan terendah lebih kecil dari 17%. Pendapatan nasional sama dengan ketidakmerataan sedang. 40% penduduk pendapatan terendah lebih besar dari 17%. Pendapatan nasional sama dengan ketidakmerataan rendah. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 10. Mohon maaf jika memiliki kesalahan atau keterbatasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.